Oh, kita nggak bisa menghakimi mereka orang yang salah. 3, 2, 1, action! Jatuh. Oke, di video kali ini kita bakal bahas tentang COVID-19. Di mana COVID ini sekarang udah mendunia, atau bisa dibilang ratusan negara sudah banyak yang terdampak dengan COVID-19 ini. Termasuk negara kita Indonesia, dan sekarang korban yang terkonfirmasi atau pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu sudah mencapai hampir 6.000. Nah, untuk membahas hal tersebut, udah ada bareng sama kita. Beliau ini bukan seorang ahli, bukan seorang dokter, bukan seorang ilmuwan, atau bukan seorang pakar. Beliau hanya orang biasa yang hadir di sini, yaitu Mr. Udin. Apa kabarnya Mr. Udin? Alhamdulillah sehat. Oh, sehat ya. Alhamdulillah kalau sehat. Ya. Nah, Mr. Udin, atau saya panggil apa ini? Oh, biasa Biasa aja. aja ya, biasa aja. Biasa aja. Oke, di Indonesia korban atau pasien terkonfirmasi COVID-19 ini udah mencapai hampir 6.000 orang. Nah, menurut lu bro, gimana sih cara penanganan COVID-19 ini? Kalau menurut gue sih, ya gue bukan siapa-siapa ya untuk bisa menjawab gimana cara penanganannya. Mungkin bisa ngasih saran aja sih selaku masyarakat Indonesia juga yang memang nggak punya kedudukan apa-apa, nggak punya kepentingan apa-apa, cuma ngasih saran. Bisa dibilang ini untuk kepentingan bersama. Ikutin aja apa yang jadi aturan dan kebijakan pemerintah. Karena aturan dan kebijakan pemerintah itu muncul sudah pasti karena sudah banyaknya pertimbangan dan banyaknya masukan dari beberapa pihak. Dipertimbangkan, kemudian adanya kesepakatan bersama-sama gitu dari beberapa orang yang berkepentingan. Nah, sehingga muncullah peraturan dan kebijakan ini, di mana ini untuk kebaikan bersama. Mungkin beberapa di antara kebijakan dan peraturannya tidak berinteraksi dengan orang lain. Karena yang menjadi penyebab utamanya untuk saat ini menurut para ahli kesehatan, menurut para dokter, terjangkitnya atau bisa menyebarnya virus ini karena masih terjadi interaksi antara orang yang satu dengan orang yang lain gitu. Nah, hal tersebut bisa kita minimalisir dengan ya peraturan dan kebijakan pemerintah itu tadi. Atau bahkan bukan hanya diminimalisir, tapi bisa dibilang kita hentikan gitu interaksi dengan orang lain gitu. Dengan cara di rumah aja. Bekerja dari rumah, kegiatan apapun dilakukan di rumah gitu. Jadi nggak kemana-mana. Kalaupun darurat, ya mungkin ada layanan yang bisa membantu kita untuk memenuhi apa yang menjadi kedaruratan itu. Kalau gitu berarti orang-orang yang masih di luaran sana, yang masih keluar rumah, belum mematuhi peraturan pemerintah, belum mengikuti kebijakan pemerintah, itu bisa dibilang sebagai penyebab, ya bukan berarti penyebab penyebaran, tapi penyebab masih terjadinya interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lain. Bisa dibilang sih mereka salah dong. Oh, kita nggak bisa menghakimi mereka orang yang salah. Nggak bisa menghakimi mereka menjadi penyebab utama. Karena gini, mereka ada di luaran sana, masih berkeliaran di luar rumah, itu punya alasan tertentu yang membuat mereka terpaksalah harus keluar rumah. Karena mereka punya alasan-alasan tersendiri gitu, yang mengakibatkan mereka lebih baik resiko terkena wabah dibanding ada risiko yang lain yang menyebabkan mereka harus keluar rumah gitu. Ya ada yang terpaksa keluar rumah karena tuntutan kebutuhan, ada yang terpaksa keluar rumah karena memang tuntutan dari pihak lain gitu kan. Nah, itulah yang membuat mereka mungkin harus masih berada di luar rumah. Karena menurut yang gue perhatiin dari curhatan mereka itu, sebenarnya mereka pengen di rumah aja, bisa bekerja di rumah, bisa bersama keluarga di rumah gitu. Cuman ada hal yang membuat mereka terpaksa harus keluar rumah gitu. Emang menurut lu bro, alasan apa sih yang buat mereka harus memilih nekat untuk keluar rumah dengan
resiko bisa terkena wabah ini dibanding mereka di rumah aja. Untuk alasan persisnya mungkin sih gue kurang tahu ya. Cuman karena gue orangnya aktif di sosmed, ya maksudnya itu aktif cuma kepoin orang, kemudian ya sering nonton berita di TV, bukan di TV kadang ada keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat gitu kan. Kemudian di sosmed pun bahkan mereka langsung yang menyampaikan keluhan gitu. Ya salah satu contohnya itu kayak ojek. Ya ada ojek online, ada ojek pangkalan, kemudian ada supir. Mau supir angkot, supir angkutan barang dan lain-lain gitu. Kemudian pedagang yang notabene gini, penghasilan mereka itu harian gitu. Jadi ketika mereka nggak kerja, mereka nggak punya penghasilan. Nah, itu yang membuat mereka terpaksa masih harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan sehari-hari. Karena ketika mereka nggak keluar rumah untuk cari penghasilan, cari rezeki, mereka nggak punya penghasilan gitu. Karena penghasilan mereka harian tadi. Kemudian contoh yang lain kayak orang-orang yang terpaksa harus mudik gitu. Karena keadaan yang membuat mereka nggak bisa bertahan di tempat mereka merantau gitu kan. Contoh kecil gini, anak kosan yang nggak bisa, ya di kosan kan, setelah kosan jarang ada kosan yang ada dapurnya gitu kan. Jangankan dapur, mungkin alat masak pun nggak ada gitu. Nah, mereka yang sehari-hari makannya itu beli. Nah, di saat seperti ini, karantina seperti ini, banyak warung makan yang terpaksa tutup karena keadaan yang seperti ini. Nah, sehingga ada efeknya ke mereka yang tinggal di kosan yang makannya setiap harinya itu dengan beli. Otomatis mereka nggak bisa bertahan karena kalau nggak beli mereka nggak makan. Akhirnya mereka di tempat perantauan itu kelaparan gitu. Sehingga memaksakan mereka terpaksa harus mudik pulang untuk bisa meneruskan hidup gitu. Pemikiran mereka pun bisa dibilang realistisnya seperti ini. Mereka lebih takut kepada hal yang nyata seperti mati kelaparan dibanding mati terkena wabah. Karena kenapa? Mati kelaparan tuh kelihatan, nggak punya penghasilan, nggak punya bahan untuk makan, sehingga mereka lapar berhari-hari, kemudian bisa sampai meregang nyawa. Dibanding dengan ancaman wabah ini yang secara kasat mata itu nggak kelihatan gitu kan. Yang sehingga mereka lebih takut ke mati kelaparan dibanding terkena wabah ini, karena wabah ini nggak kelihatan, makanya mereka masih nekat untuk berada di luar rumah gitu. Terus gimana dong solusinya buat mereka kalau kayak gitu? Kalau menanyakan solusi ke saya sih mungkin kurang tepat ya. Cuman mungkin saya bisa kasih saran dan masukan mungkin untuk kalian yang memang masih terpaksa berada di luar rumah, masih terpaksa berkeliaran di sana karena tuntutan-tuntutan yang kalian punya, dan masih harus memaksakan diri untuk mudik. Harapan saya kalian bisa setidaknya melindungi diri kalian. Mencegah lebih baik daripada mengobati ya kan. Ya contohnya melindungi diri dengan cara menggunakan masker kemanapun pergi, menggunakan masker, membawa hand sanitizer sebagai pengganti cuci tangan di mana kita tidak bisa menemukan tempat, tidak bisa menemukan fasilitas untuk cuci tangan gitu. Bisa kita ganti alternatifnya dengan hand sanitizer gitu. Kemudian bagi yang mudik bisa mengikuti prosedur kesehatan gitu. Ketika sampai di tempat atau di kampung kalian bisa dengan laporan terlebih dahulu, cek terlebih dahulu, kemudian kalau memang sehat bisa karantina mandiri dulu di rumah, ataupun ketika ada gejala bisa karantina atau diisolasi terlebih dahulu di fasilitas yang udah disiapin gitu. Mungkin seperti itu. Jadi ikuti prosedur dan peraturan yang ada. Dalam keadaan yang seperti ini memaksakan kalian masih harus keluar rumah, masih harus pulang kampung gitu. Saran saya sih seperti itu. Menanggapi saran dari lo tadi, masalah masker dan hand sanitizer ini kan udah dibilang langka. Nah gimana menurut lo nih untuk masalah kelangkaan masker dan hand sanitizer? Alhamdulillahnya sekarang mungkin kalau dibilang langka udah enggak ya, karena sudah tercover. Kayak contoh masker sudah tercover oleh orang-orang yang
kreatif dan punya bakat atau punya keahlian membuat masker, itu jahit dari bahan kain itu udah banyak yang buat. Artinya handmade lah ya, udah buatan tangan udah banyak orang-orang kreatif tersebut dan dijual. Nah, harapan saya mungkin masalah harga untuk fasilitas-fasilitas alat kesehatan tersebut. Ini masalah harga, harapan saya stabil aja lah, normal aja, supaya masyarakat itu dapat menjangkau harga tersebut dan dapat membelinya gitu. Jadi nggak ada pikiran, ah buat apa beli masker, mending saya beli buat isi perut saya sendiri gitu kan, daripada masker yang nantinya hanya sekedar jadi sampah gitu. Memang betul ucapan tadi, untuk akhirnya memang cuma jadi sampah gitu. Nah, yang untuk akhirnya hanya sekedar jadi sampah itu harganya pun harga yang hanya untuk seperti itu gitu. Jadi jangan sampai harganya kayak naik haji gitu kan, ya kan nggak bisa gitu. Harga usahakan stabil dan masyarakat terjangkau untuk membelinya. Harapan saya sih seperti itu. Jadi meminimalisir kelangkaan tadi, ketika banyaknya permintaan masker kain ini udah tercover nih ya dengan masker bahannya dari kain. Harapan saya bahan bakunya ini terus diproduksi gitu supaya nanti ketika permintaan semakin banyak, bahan bakunya nggak berkurang gitu. Jadi kalau bahan baku berkurang, otomatis kan nanti bahan baku menjadi mahal, harga masker pun menjadi naik gitu kan ya. Ini jangan sampai terjadi. Jadi harapan saya bahan baku terus diproduksi supaya harga jadinya pun ketika menjadi masker itu tetap stabil dan normal, masyarakat terjangkau gitu untuk membelinya. Itu aja mungkin. Nah oke, kalau gitu ada nggak saran yang mau lu sampein ke seluruh warga Indonesia melalui video ini untuk bisa supaya menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini? Ya, saran saya mungkin untuk seluruh warga Indonesia, saya memang bukan siapa-siapa, tapi di sini saya selaku orang biasa yang peduli untuk kepentingan kita bersama. Saran saya mungkin untuk kalian semua, untuk kita semua, kalau memang satu-satunya jalan untuk menghentikan penyebaran virus ini, itu dengan cara lockdown. Banyak para ahli, para dokter yang bilang lockdown kan banyak juga negara-negara yang sudah menerapkan ini gitu. Cuman hal ini agak cukup sulit kayaknya ya untuk kita terapkan. Tapi ada peraturan dan kebijakan pemerintah untuk bisa social distancing atau physical distancing, di mana kita menjaga jarak interaksi kita dengan orang lain. Nah, ini bisa kita ikuti, bisa kita terapkan seperti di rumah aja, secara kerjasama, kompak, ya saling membantu, kemudian hidup prihatin. Hal-hal tersebut yang saya maksud seperti ini. Kerjasama itu dalam artian seperti yang diungkapkan oleh mereka yang waktu itu pernah kontroversi antara si kaya dan si miskin. Kalau menurut saya sih mungkin bilang si kaya dan si miskin itu agak kasar ya. Cuman bisa dibilang orang yang mampu dan orang yang kurang mampu itu bisa saling bekerja sama, saling membantu. Nah, jadi nantinya timbul kompak. Kompak yang saya maksud ini seluruh warga Indonesia, baik dari yang mulai baru lahir sampai yang udah mungkin tua lah ya, dari pelosok manapun itu kompak untuk bisa physical distancing atau bahkan di rumah aja gitu. Cuman kan yang jadi masalah, di rumah ajanya ini harus dalam keadaan tenang dan gak banyak pikiran. Nah, ini dibantu oleh orang-orang yang mampu. Jadi nggak hanya cuma pemerintah yang memfasilitasi kebutuhan orang-orang yang kurang mampu ini untuk berada di rumah aja, yaitu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nggak cuma pemerintah, karena cukup berat kalau seluruh Indonesia dibantu. Nah, ini bisa dibantu oleh orang-orang yang mampu gitu. Orang-orang yang mampu membantu pemerintah sekaligus membantu orang yang kurang mampu. Itu dengan memfasilitasi mereka, kebutuhan mereka sehari-hari. Semuanya kebutuhannya untuk kita hitung. Kira-kira untuk berhentinya penyebaran ini berapa lama? Seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan? Anggaplah paling lama 1 bulan. Artinya bantu orang-orang mampu ini, bantu orang yang kurang mampu ini dengan
penuhi kebutuhan mereka untuk sehari-hari ketika mereka harus di rumah aja. Ketika itu dapat terrealisasi, saya yakin untuk bisa kompak, untuk bisa di rumah aja, itu bisa. Karena semuanya kompak. Dan ketika di rumah aja mereka tenang, nggak banyak pikiran gitu. Nggak ada hal yang menjadi pikiran mereka untuk, nanti nggak bisa makan gitu. Nanti nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah kemudian ada kebijakan pemerintah kemarin yang mengenai tangguhan kreditan. Ini salah satu pemikiran juga ya kan. Maksudnya salah satu pikiran orang-orang kurang mampu, kalau nggak kerja mereka nggak punya penghasilan, nggak bisa menutupi kreditan mereka gitu. Itu ada kebijakan pemerintah yang ditangguhkan sampai 1 tahun. Oke lah, mungkin itu 1 tahun bagi yang positif ya kan. Nah sekarang bagi yang nggak positif tapi mereka nggak mampu ketika harus di rumah aja. Ini bisa mungkin ditangguhkan bisa 2 bulan, 3 bulan. Kenapa 2 bulan, 3 bulan? Kalau memang paling lama di rumah ajanya itu 1 bulan, dalam arti mereka kan nggak punya penghasilan selama 1 bulan ya kan. Ya kalau orang pemerintah ataupun orang mampu membantu hal tersebut mungkin agak berat juga. Tapi ini dibantu dengan perusahaan OJK-nya ini. Dibantu sampai 2 bulan ditangguhkan bisa. Dalam arti 1 bulan karantina mandiri di rumah aja. 1 bulan kemudian untuk mencari penghasilan lagi dan bisa melanjutkan pembayaran kreditan itu gitu. Jadi bisa diatur sedemikian rupa gitu. Jadi bisa saling membantu, saling tolong menolong, kemudian menimbulkan seluruh warga Indonesia ini kompak. Ketika hal itu bisa dijalankan, hidup kita harus prihatin. Dalam arti seperti hidup berhemat, tidak boros-boros kan. Hidup berhemat artinya untuk kebutuhan sehari-hari aja gitu, seperti hanya untuk makan, kebutuhan anak. Kalau itu udah terlaksana, bisa di rumah aja, ini bisa meminimalisir seperti kebutuhan masker itu bisa dikurangin gitu kan. Kebutuhan hand sanitizer dan alat-alat lain yang sekarang mungkin digunakan oleh masyarakat umum itu bisa diminimalisir, artinya bisa berkurang kebutuhan tersebut. Nah artinya kebutuhan itu bisa kita oper kepada rumah sakit yang membutuhkan orang-orang yang sekarang mungkin terkonfirmasi positif gitu, bisa dialihkan ke mereka, bantuan-bantuan tersebut bisa dialihkan ke mereka. Mungkin itu saja saran yang bisa saya berikan ya kan. Artinya ketika memang itu bisa terjadi, Indonesia bisa kompak, warganya bisa kompak, dan virus ini bisa cepat terhenti. Ya memang harapannya mungkin bisa ada jalan lain lah. Cuman kalau memang nggak ada jalan lain, ya saran saya sih seperti itu. Oke, itu tadi obrolan kita bareng Mr. Udin yang membahas tentang COVID-19. Harapannya ke depan mungkin ya tadi kalau memang jalannya itu mungkin bisa ya saran dan masukannya diterapkan di seluruh Indonesia. Tapi ya mudah-mudahan ada jalan lain untuk bisa menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Harapan kita juga, doa kita bersama, mudah-mudahan virus ini memang cepat terhenti. Virus ini kalau bisa hilang gitu aja gitu. Nggak tahu gimana, tahu-tahu hilang gitu aja. Ya harapan kita sih seperti itu gitu kan. Ya karena apalagi sebentar lagi kan bulan Ramadan, dimana kita bakal kangen dengan suasana-suasana kebersamaan seperti sholat tarawih, buka bersama, sahur bersama gitu kan. Apalagi yang mungkin masih bertahan di perantauan, mereka nggak bisa merasakan hal-hal tersebut gitu kan. Karena ini ya mudah-mudahan nggak sampai terjadi hal itu gitu. Artinya kita bisa cepat kembali beraktivitas seperti semula, beraktivitas di bulan suci Ramadan seperti tahun-tahun yang lalu, tanpa ada rasa takut bersilaturahmi dengan keluarga, teman, sahabat gitu kan. Tanpa ada rasa takut untuk mencari rezeki, mencari penghasilan, tanpa ada rasa takut hal-hal tersebut. Harapan kita bisa cepat selesai masalah ini, bisa cepat tuntas, dan pemerintah bisa cepat memberikan solusi terbaik, dan kita mampu membantu pemerintah untuk merealisasikan solusi tersebut. Nah mungkin itu aja di video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nyaksiin video ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Terus semangat dalam menjalani hidup. Jangan menyerah. Ikuti prosedur kesehatan sebagaimana mestinya. Jangan sampai kita tidak peduli dengan kesehatan diri kita sendiri. Setidaknya kita peduli dengan diri sendiri, kita pun berarti peduli dengan orang lain. Terima kasih banyak. Never say goodbye. See you.
Itu dia video untuk kalian, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dukung terus channel kita dengan klik like, komen, dan subscribe. Dan untuk kalian yang masih mampu, masih bisa untuk di rumah aja, kita mohon untuk bisa di rumah aja. Di rumah terus, jangan kemana-mana, stay di rumah bareng keluarga, bercandaan dengan keluarga, bersenda gurau dengan keluarga, kumpul keluarga lah intinya. Yang mungkin selama ini sulit untuk kalian dapatkan. Dan untuk kalian yang masih terpaksa, masih harus berkeliaran di luar rumah, masih harus mencari rezeki di luar rumah, setidaknya kalian bisa melindungi diri kalian dengan terus memakai masker, bawa sanitizer kemanapun kalian pergi, kapanpun kalian membutuhkannya tinggal kalian pakai. Setidaknya kalian melindungi diri kalian dan keluarga kalian tercinta di rumah. Ketika sepulang dari rumah, ikuti aturan kesehatan bagaimana kalian harus langsung mandi dan jangan bersentuhan dengan siapapun terlebih dahulu, tapi utamakan kebersihan kalian terlebih dahulu, baru bercengkrama dengan keluarga kalian di rumah. Semoga kami bisa membuat video-video lebih bermanfaat lagi untuk kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video kami ini. See you.